Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pada bab dynamic routing. Pada penjelasan kali ini di sini cukup ada banyak materi ya, ada 22 materi di sini. Oke, jadi di sini kita langsung saja untuk ke pembahasan yang pertama itu ada pengenalan routing. Untuk pengenalan routing di sini, ini kita masuk ke pada bab dynamic routing ya. Jadi dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jadi routing ini akan konfigurasi yaitu secara otomatis, tidak secara manual ya. Terlanjut yaitu ada jenis berdasarkan area atau lingkup. Nah, di sini terdapat ada IGP yaitu Interior Gateway Protocol. Nah, IGP ini dimana untuk routing di dalam satu organisasi atau AS Autonomous System. Dan IGP ini berupa protokolnya itu adalah RIP, EIGRP, OSPF, dan ada LSLS. Di sini juga ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, dan itu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Dan di sini protokolnya itu cuma satu, itu adalah BGP ya, Border Gateway Protocol. Kita lanjut pembahasannya. Di sini ada dynamic berdasarkan cara kerjanya. Nah, di sini ada distance vector. Distance vector ini itu adalah router mengandalkan informasi dari tetangga ataupun neighbor untuk menentukan rute terbaik. Dan di sini berupa ada RIP dan juga IGRP. Dan di sini ada link state. Link state ini itu router membangun peta jaringan sendiri ya, atau database topologi lengkap. Nah, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di sini itu link state ini ada OSPF dan juga LSLS. Dan di sini itu ada hybrid itu kombinasi distance vector dan juga link state. Jadi di sini berupa betulnya adalah EIGRP ya. Dan di sini lanjut ada komponen dasar dalam dynamic routing. Di sini terdapat ada neighbor, yaitu berupa router lain yang saling bertukar informasi routing. Di sini juga ada metrik. Metrik ini nilai untuk menentukan jalur terbaik. Itu bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan juga lain-lain. Dan juga ada tabel routing di sini. Tabel routing ini berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Dan terakhir di sini ada algoritma. Itu proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya ada Dijkstra, Bellman, Ford ya. Jadi itu untuk pembahasan dynamic routing, ada pengenalan routing di sini, dan kita akan lanjut untuk teori EIGRP. Untuk teori EIGRP di sini kita bisa lihat untuk EIGRP itu adalah singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, itu adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path dalam satu jaringan autonomous system atau AS secara otomatis. Nah, EIGRP di sini itu adalah pengembangan dari IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Dan itu termasuk dalam kategori Hybrid Routing Protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan juga link state. Dan lanjut untuk cara kerja IGRP di sini. Untuk cara kerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Untuk langkah kerjanya itu adalah sini yang pertama dan neighbor discovery. Dan yang kedua di sini ada router EIGRP saling mengenali itu membangun agensi dengan router tetangga melalui pesan hello. Dan di sini ada topologi exchange. Dan juga setelah terhubung router saling bertukar tabel topologi atau berisi semua rute yang diketahui. Memang di sini ada router calculation. Dan di sini ada EIGRP menggunakan algoritma dual atau defaulting update algoritma untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Routing table update. Dan selanjutnya di sini jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan atau bukan seluruh table yang dikirimkan ke router tetangga itu membuat EIGRP efisien. Lanjut untuk EIGRP, nah di sini untuk RGBT itu kita ya
Ini ada terdapat hello. Hello ini pesan hello itu menentukan dan menjaga hubungan dengan tetangga atau neighbor. Di sini ada update. Update di sini mengirim informasi rute baru atau perubahan. Di sini ada query itu menanyakan rute ke router tetangga. Dan di sini ada replay itu menjawab query dengan rute yang dimiliki. Dan yang terakhir itu ACK mengonfirmasi penerimaan pesan update. Jadi seperti itu untuk teori dari EIGRP. Dan selanjutnya di sini kita akan men-setup topologi untuk dua router. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk topologinya, itu ada dua router dan juga dua PC pada kali ini. Dan sini juga saya sudah siapkan untuk pengalamatan IP address-nya pada masing-masing PC dan juga routernya. Oke, saja kita untuk mulai konfigurasinya. Di sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu pada menu CLI. Ini kita bisa no, bisa enable, dan masuk ke konfigurasi terminal. Dan bisa kita lihat di sini untuk IP address-nya. Dan di sini kita masuk ke interface G0/0. Selanjutnya no shutdown. Dan selanjutnya kita akan menemukan IP address, yaitu adalah 100.100.1.255.255.255.0. 101.255.0 dan sudah enter, dan kita masuk ke interface G0/1 enter. Dan di sini kita masuk shutdown. Kita tambahkan IP address, yaitu adalah 11.11.11.1.255.255.255.252. Enter. Oke, pada di router 1 itu sudah. Oke, dan selanjutnya kita yang di router 2-nya. Menu CLI. Ini kita no. Enable. Mesti. Di sini kita masuk ke interface G0/1. Kita masuk down. Dan kita si IP address. IP address-nya itu adalah 120.168.255.255.255.0. Enter. Selanjutnya kita masuk ke interface G0/0. Enter. Masuk down. Selanjutnya kita aktifkan IP address, itu adalah 120.120.255.255.255.252. So, di sini IP-nya adalah sebentar, di sini jadi kosong. Oke, di sini saya salah memasukkan alamat IP. Di sini seharusnya adalah bukan 120, tetapi itu adalah 11.2 ya. 11.11.11.2 255.252 11.2. Oke, sudah. Dan kita akan beri IP address pada masing-masing PC-nya. PC 1, terus ke desktop, IP configuration. PC 1 itu adalah 100.100.100.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 100.100.101. Oke, sudah. Selanjutnya yang PC 2, desktop, IP configuration. IP-nya 120, 120, 122. Subnet mask-nya 255.255.0. Gateway-nya 110, 120.1. Oke, sudah. Jadi seperti itu saja untuk konfigurasi topologi 2 router pada kali ini, dan kita akan lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi EIGRP.
Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi IGRP-nya. Sini pada router 1. Pada router 1 di sini, kenapa? Konfig. Dari sini untuk konfigurasi IGRP kita bisa ketikkan router, tanda tanya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa protokol. Di sini ada BGP, itu Border Gateway Protocol. Di sini ada IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Di sini juga ada OSPF, Open Shortest Path Ports, dan juga ada RIP, yaitu Routing Information Protocol. Nah, pada kali ini kan di sini kita akan mengkonfigurasi IGRP. Jadi di sini kita bisa ketikkan adalah IGRP. Lalu di sini kita bisa tanda tanya lagi. Nah, di sini kita bisa memasukkan autonomous system number-nya. Di sini tekan di sini untuk autonomous system number-nya itu beberapa. Di sini ada angka dari 1 sampai 65.535 ya. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan RJRP1. Di sini kita enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan networknya. Nah, networknya ini cukup hanya networknya yang 11 dan juga yang di sini, jadi tanpa subnet masknya. Di sini kita perhatikan saja itu 11.11.11.0, lalu enter. Itu dan selanjutnya network yang 100.100.100.0, enter. Nah, jadi cukup itu saja untuk konfigurasi RGRP. Jadi cukup menemukan networknya saja. Nah, kita bisa lihat ya, do show IP route. Nah, kita bisa lihat, nah di sini ada connected jangan lokal. Oke, buat di sini kita sudah melakukan konfigurasi IGRP-nya, dan kita lanjut untuk yang di router 2-nya. Enable config. Di sini kita masukkan router IGRP1. Nah, di sini untuk number routernya itu kita disamakan untuk nomor IGRP-nya itu adalah 1. Enter. Kita masukkan networknya itu adalah semua di sini 11.11.11.0. Enter. Nah, kita bisa lihat kalau untuk konfigurasinya itu sudah benar. Di sini akan ada pemberitahuan di sini naik bor dari 11 is up new agency ya. Dan selanjutnya kita menambahkan network yang 120-nya. 120.120.0. Enter. Nah, oke, sudah. Kita coba lihat berusaha IP route. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada D. D ini ternyata itu adalah, kita bisa lihat di sini untuk D itu kalau salah adalah EIGRP. Nah, D ini EIGRP berarti kita di sini sudah berhasil untuk mengkonfigurasi EIGRP-nya. Dan coba kita lihat untuk IP-nya. Do show IP EIGRP. Do show IP EIGRP neighbor. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada ya untuk IGRP dari 11 di sini, dan juga di sini ada terdapat detailnya. Dan kita bisa lihat juga untuk di router 1. Di sini juga ada pemberitahuan. Dan di sini kita do show IP route. Nah, di sini sudah D ya. IGRP-nya berarti sudah ada. Dan kita juga lihat untuk network-nya. Do show IP IGRP neighbor. Nah, di sini juga sudah ada ya. Berarti di sini sudah berarti ya konfigurasinya. Dan kita coba untuk melakukan pengirim pesan dari PC1 PC2 di sini. Progress, kita coba klik 2 kali. Oke, successful. Kita coba untuk sebaliknya. Oke, sudah successful ya. Jadi di sini konfigurasinya sudah benar. Itu konfigurasi IGRP. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan setup topologi untuk 3 router ya.
Oke, di sini saya sudah menyiapkan untuk topologi yang menambahkan satu router dan juga satu PC-nya. Dan di sini kita bisa sambungkan menggunakan kabel dari router di sini. Oke, selanjutnya dari router ke PC. Dan di sini juga untuk pengamatan IP-nya saya sudah berikan di sini. Untuk IP jalur di sini itu adalah 12.1.130 dan 12.2.130. Dan untuk IP itunya di sini adalah 140.1.124 dan untuk IP PC-nya di sini 140.2/24. Oke, langsung saja kita konfigurasi pada router 3 pada menu CLI. Sorry, bisa geserkan agar IP-nya bisa terlihat. Ini kita no, nambah consti, dan di sini kita masuk ke interface G0/0. Dan di sini masukkan masukkan IP address untuk 00 di sini adalah 12.12.1. Sorry 2 ya. Selanjutnya 255.255.252. 12.2, oke sudah benar. Kita masuk ke interface G0/1. Sorry, saya typo. Selanjutnya no shutdown. Dan kita kasihkan IP add yaitu adalah 140.140.1 255.255.255.0. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang di router 2. Di router 2 di sini kita masuk ke interface G0/2. No shutdown. Selanjutnya kita masukkan IP add yaitu 12 ya. 12.12.1.255.255.255.252. Enter. Oke, 12. Oke, sudah benar. Di sini kita nambahkan IP pada PC3. Menu desktop IP configuration. Sini IP-nya adalah 140.2. Gateway-nya 255.0. Sorry, subnet mas ya tadi. Nah, ini baru gateway 140.140.140.1. Oke, sudah. Di sini berarti seperti itu saja untuk setup topologi 3 router kali ini. Kita lanjut, pembahasan selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan konfigurasi routing statik. Oke, kita langsung saja konfigurasi routing statiknya. Ini pada router 3 ya, router 3. Oke, di sini kita masukkan router IGRP1 ya. Oke. Nah, di sini router IGRP1 di segmennya kan tadi sama 1. Dan di sini kita hanya perlu menambahkan satu network saja karena di sini hanya satu router yang konfigurasinya itu adalah network yang 12.0. Kita ketikkan 12.0 dan juga network dari 140.140.0. Enter. Dan seperti itu saja untuk konfigurasi pada router 3. Dan di sini kita masuk di router 2. Pada router 2 di sini masukkan router IGRP1. Dan di sini kita masukkan network yang 12. Network yang 12.12.12.0. Enter. Nah, di sini langsung ada beritahuan itu network dari 12 itu sudah up. Oke, dan di sini kita coba langsung saja kita bisa lihat untuk IP root-nya. Show IP root. Oke, di sini terdapat ada dua IGRP ya.
yaitu 140 via 12 dan juga 100 via 11. Oke, jadi di sini konfigurasinya sudah dan kita coba lihat router pada Duso IP Neighbor ya, sorry, Duso IP IGRP Neighbor. Nah, di sini terdapat ada dua neighbor, yaitu dari 11 dan juga 12. Kita bisa lihat untuk di router 3, Duso IP route. Oke, di sini terdapat ada 3 HRP, yaitu ada 11 via 12. Pada sini ada 100 via 12 dan juga ada 140. Sorry, di sini 120 ya, 120. Oke, ini semua dan kita bisa lihat untuk neighbornya. Duso IP EJRP neighbor. Dan di sini terdapat hanya satu tetangga sejatuh neighbor di sini ya, 12 di satu saja. Dan kita di sini langsung coba untuk pengujian. Kita bisa ping dari PC1 ke PC3. Progress kita klik 2 kali. Oke, successful. Selanjutnya di sini PC2 ke PC3. Oke, successful ya. Oke, jadi di sini konfigurasi routing statikan ini kita sudah benar ya. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan setup topologi 4 router. Oke, di sini saya sudah menemukan untuk satu router dan juga satu PC-nya, dan kita bisa hubungkan kabel di sini pada router dan juga PC-nya. Oke, sudah itu kita akan konfigurasi pada router 4. Dahulu di sini kita kasih nama router 4 ya. R4 saja. Sini kita masuk ke router 4. Dari CLI. Kita mau biasa di sini masuk ke config terminal. Kita masuk pada interface G0/0. Shutdown. Dan kita tekan IP add-nya itu adalah 13 2 255 255 255 252. Oke, enter. Selanjutnya interface G0/1 no shutdown. Oke, di sini kita masukkan IP add-nya itu 160 ya. 160 1 255 255.0 ini 124. Oke, sudah pada router 3 sekarang. Masuk ke interface G0/2 no shutdown. Jadi saya namakan IP-nya. IP address itu adalah 13 1 255 252. Enter. Oke, sudah semua di sini. Selanjutnya kita berikan IP pada PC4. Desktop IP configuration. Sini IP-nya 160.2. Oke. Terminalnya 255.0. Gateway-nya 160.1. Oke, seperti itu saja untuk konfigurasi topologi 4 kali ini ataupun setupnya, dan sini kita akan lanjut. Untuk selanjutnya itu adalah kita akan melakukan konfigurasi routing. Oke, mohon maaf di sini sebelumnya ternyata setelah setup topologi 4 router, kita sini lanjut ke setup topologi VLAN ya. Baru nanti konfigurasi routing. Nanti di sini kita akan men-setup topologi VLAN-nya ya. Di sini kita bisa buka Cisco Federation-nya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk switch dan juga dua PC-nya, dan kita bisa hubungkan untuk switch ke routernya dan juga pada switch ke PC-nya. Oke, di sini juga saya sudah menyiapkan untuk ke IP
address atau pada pilihannya. Sini menggunakan pilihan 10, IP-nya itu adalah 172.16.16.16.0/24. Dan untuk pilihan 20 di sini 172.16.15.0/24. Oke, lanjut saja untuk konfigurasi pada router 4-nya di sini. Bisa masukkan konfigurasi terminal. Dan sini kita masuk pada interface P0/2 no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke sub interface, yaitu adalah sub interface pada G0/2.10. Karena sini pilihan 10 sudah masuk sub interface. Di sini kita bisa encapsulation .1q10. Enter. Kita klik di sini masukkan IP address-nya itu adalah 172.17.16.1 17.16.1 oke 255.0 sudah. Sini kita fit dan kita masuk ke sub interface G0/2.20. Oke, no shutdown. Kita enter dulu. Oke, sudah no shutdown. Di sini masuk ke encapsulation .1q20. Sini masukkan IP address 172.16.15.1 255.255.0. Enter. Selanjutnya kita exit. Kita di sini akan menggunakan IP DHCP pool ya. DHCP pool. IP DHCP pool 10. Selanjutnya masukkan networknya itu adalah 172.17.16.0. 16.0 oke 255.255.0. Enter. Default routernya 17.16.1. Enter. Selanjutnya DNS-nya ya, bukan 888. Oke, enter. Ya sudah, dan kita ulang konfigurasinya untuk yang IP DHCP pool 20. IP DHCP pool 20. Kita masukkan networknya, yaitu adalah 172.16.15.0. 255.0. Default routernya itu adalah 172.16.15.1. Enter. Dan juga ada DNS-nya di sini. DNS-nya 88 ya. Oke, semua sudah untuk itu pada di routernya sudah. Kita di sini konfigurasi pada switch-nya. ZI. Oke, enable. Konfigurasi terminal. Untuk di switch di sini kita akan buat VLAN 10 dan juga VLAN 20. 10-20. Oke, sudah. Kita masuk ke interface FA0/1. Enter. Nah, sini kita akan configure switch port mode access. Switch port access. Sebelumnya di sini kita akan mode terangkan terlebih dahulu ya. Switch port mode terang. Nah, selanjutnya di sini masuk ke interface FA0/2. /2 ya. Nah, di sini baru switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Nah, sudah, selanjutnya masuk ke interface FA0/3. Enter. Switch port mode access. Switch port access. Di sini spasinya. Nah, switch port access VLAN. Ini VLAN 20. Oke, sudah.
Jadi sebenarnya itu saja untuk konfigurasi setup atau topologi pilihan kali ini. Kita akan lanjut selanjutnya, yaitu di sini kita akan mengkonfigurasi routingnya. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan melakukan untuk konfigurasi pada IPv4-nya di sini, karena di sini menggunakan IP.jp. Jadi di sini kita bisa klik IP.jp-nya. Oke, di sini sudah bisa 16.2. Oke, sudah benar. Pada PC 6, IP konfigurasi DCP request 615 2 dan 1. Oke, sudah benar juga. Dan di sini selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada router 4 ya. Pada router 4, yaitu kita akan melakukan konfigurasi router EGRP. Di sini kita cek dulu coba. Router EGRP 1 ya di sini. Dan di sini kita bisa memasukkan networknya, yaitu adalah 172.17.16.0 dan yang 15 di sini, dan juga network 172.16.15.0. Oke, seperti itu saja untuk konfigurasi di router 4. Dan sudah di sini pada router 3 akan kita coba cek pada router 3 di sini. Show IP router. Oke, di sini kita bisa lihat pada IP yang 72-nya. Oke, di sini masih belum ada, mungkin sudah 140. Oke, kita di sini. Oke, di sini untuk show IP route pada router 1 di sini sudah ada ya semua di sini. Untuk IP pilihan sudah ada, itu 172.16.15 dan juga 172.17.16 yang juga sudah ada. Oke, di sini kita lanjut untuk pengetes atau testing dari PC 1 menuju ke PC 6. Ke pilot bisa klik 2 kali dan di sini successful. Di sini kita coba dari PC 5 di sini ke PC 2 successful, dan kita coba lagi dari PC 3 ke PC 6 successful. Selanjutnya dari PC 4 ke PC 5. Oke, successful. Selanjutnya dari PC 5 dari PC 6 ke 5 di sini. Oke, sudah successful semua ya, berarti di sini untuk konfigurasinya sudah berhasil ya, konfigurasi routingnya. Selanjutnya di sini kita akan masuki atau membahas pada teori OSPF. Tentu saja di sini untuk OSPF kita bisa lihat, nah untuk OSPF itu adalah singkatan dari Open Shortest Path First. Nah, itu adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost yang terkecil. Nah, OSPF ini termasuk juga dalam jenis IGP ya, Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya di situ step router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya dan juga menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Shortest Path First. Untuk tipe protokol OSPF di sini ada protokolnya itu adalah link state, dan untuk algoritmanya itu adalah Dijkstra atau SPF algoritma. Untuk ruang metriknya di sini itu adalah cost atau berdasarkan bandwidth. Untuk open standard di sini tidak hanya untuk router Cisco ya. Untuk konvergensi cepat di sini itu adalah cepat mendeteksi perubahan jaringan. Untuk PLSM atau CIDR support di sini mendukung subnet mask variable, dan untuk autentikasinya dapat menggunakan password untuk keamanan. Jadi untuk SPF ternyata di sini ada area dalam OSPF. OSPF di sini menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Contohnya di sini ada area kosong atau backbone area,
area utama ini semua area lain harus terhubung ke sini. Dan juga ada area lain atau non backbone. Area ini itu menambahkan untuk membagi topologi. Ternyata di sini ada network discovery pada web di sini itu adalah router membantu hubungan atau agensi menggunakan paket hello. Dan di sini juga ada terdapat database exchange bertukar informasi link state ya, LSA. Di sini juga terdapat SPF calculation itu untuk menghitung jalur terbaiknya ya. Dan di sini ada routing table update. Di sini routing table update di sini itu menambahkan rute terbaik ke tabel routing ya. Dan di sini tugas pada paketnya di sini untuk paket hello yaitu mendeteksi dan menjaga tetangga atau network. Untuk DBD di sini itu adalah database description. Jadi itu mendeskripsi singkat untuk LSPD ya. Di sini juga ada LSR itu link state request, yaitu meminta informasi LSA tertentu. Di sini juga ada LSU. Untuk LSU ini adalah singkatan dari link state update. Dan ini mengirimkan LSA baru. Dan terakhir itu ada LSA CK, yaitu acknowledgement untuk mengkonfirmasi penerimaan LSA. Jadi itu untuk teori pada OSPF. Selanjutnya itu ada setup topologi untuk dua router ya. Langsung saja kita akan men-setup untuk topologi dua routernya. Nah, di sini kita untuk menggunakan IP address pengalamatan IP addressnya menggunakan IP yang sebelumnya. Ya, jadi kita tetap menggunakan IP sebelumnya. Jadi di sini kita menambahkan dua router. Sebuah router di sini dan juga dua PC ya. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa hubungkan antara routernya ke PC dan juga router dan juga PC ke PC-nya. Oke, jadi seperti ini topologinya. Dan kita bisa langsung konfigurasi ya untuk pada di router satunya. Kita kasih yang mana sini? Oke, R1 dan sini R2. Oke. Mana CLI di sini kita mau. Sorry. Nah, di sini kita bisa kalau salah di sini kita tempas forward. Oke, masih nah, di sini kita enable untuk versi terminal. Oke, dan bisa lihat di sini kita masuk ke interface G0C1. Jadi di sini tipe ya. Nah, G01 no shutdown IP add 11.11.11.1 255 255 255 252 252 dan interface G 0/1 sorry 0/0 ya. Shutdown IP add 100 1 255 0. Oke, sudah. Selanjutnya di router 2 CLI kita 0 dan enable Downstream. Kita lihat IP address-nya. Masuk ke interface G0/0 shutdown IP add IP-nya 11.11.11.1 255 255 255 252 interface G0/1 no shutdown IP add sorry sini IP-nya 120 titik 2 255 255 titik 0. Oke, sudah 1021. Sorry guys, di sini ternyata IP address salah. Harusnya IP address-nya 22 ya. IP 22.
Second di sini. Bentar. Dari di sini. Oke, di sini saya sudah menambahkan kembali untuk IP-nya menjadi 120.1 ya. Ini sih sudah ada. Dan selanjutnya di sini kita akan konfigurasi pada IP address pada PC-nya. Desktop IP configuration di sini IP PC-nya itu adalah 100 1.2 subnetnya 255.0 gateway-nya 101. Oke, sudah. Ini pada PC 8 atau PC keduanya di sini 120 122 ya. Subnetnya 255 0 gateway-nya 121 121. Oke, sudah. Oke, jadi itu ya untuk setup topologi router ini. Dan lanjut, yaitu kita akan konfigurasi routing OSPF. Oke, langsung saja untuk konfigurasi di sini kita masuk ke router 1, pin number, pasti. Oke, di sini tipe. Nah, di sini. Dan ini kan kita akan konfigurasi routing OSPF. SPF di sini berarti kita ketikkan routing OSPF, kita bisa tanda tanya. Nah, di sini terdapat ada proses ID. Nah, ini tuh sama saja seperti yang sebelumnya itu EJP ya. Jadi kita langsungkan nomornya itu berapa ya. Di sini ada 1 sampai 65.535. Di sini kita bisa ketikkan saja untuk OSPF 10 saja. Nah, selanjutnya kita ketikkan networknya. Networknya ini sedikit berbeda ya. Nah, di sini kita masukkan network yang 11. Di sini untuk networknya. Nah, di sini untuk network kita bisa menemukan nomor networknya yaitu 11. Ini 11.0. Nah, namun di sini tuh tidak langsung enter seperti ini, namun di sini ada kelanjutannya, yaitu kita akan memasukkan di sini wildcard mask-nya ya. Jadi untuk wildcard mask-nya itu kan adalah 255.255.255.255, lalu dikurangi 255.255.255.252. Jadi biasanya kan 255 dikurangi 252 itu adalah 3 ya. Jadi untuk yang 255 dikurang 255 itu kan pasti 0. Jadi yang pertama itu kan 255 dikurang 255 itu 0. Yang kedua itu 255 itu masih 0. Ketiga itu sama juga, dan yang ini 255 dikurangi 252 itu adalah 3. Jadi seperti ini untuk wildcard max-nya. Jadi untuk simpelnya itu adalah kebalikan 0 dari 255 dan 255 kebalikannya 0 ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah, di sini kita masukkan area backbone-nya, itu area kosong ya. Nah, untuk areanya seperti ini saja. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi untuk networknya yang 100 ya. Kita tambahkan yang 100 jadi kosong. Nah, selanjutnya di sini masknya itu adalah kan 255, berarti ini kosong. 255 kan kosong. Dan terakhir itu 255, berarti kebalikannya adalah berarti di sini kosongnya berarti kosong adanya. Jadi kan kosong berarti 255 ya kebalikannya. Seperti ini. Selanjutnya area 2. Areanya harus sama ya, area kosong. Setelah itu seperti ini untuk konfigurasi OSPF pada data 1. Lanjut kita akan ke data 2 nya. Oke, di sini spasinya mau klik ya. Konfigurasi terminal. Di sini juga sama. Router SPF. SPF-nya sini bebas ya untuk nomor SPF-nya. Jadi bisa mau berapa saja. Di sini kita coba 100 ya. SPF 100. Selanjutnya kita masukkan networknya. Networknya itu ada 11.0 yang tadi
adalah wildcard nya adalah titik 3 0 0 0 3. Selanjutnya area kosong. Lanjut network yang 120. Nah, di sini ada pengetahuan bahwa lebih dari 100 itu sudah full ya, sudah down. Di sini konfigurasi OSPF sudah berjalan ya. Di sini kita tambahkan network yang 120 kosong. Di sini 124 berarti kebalikannya adalah 0. 255 ya. 0,255. Selanjutnya area kosong. Oke, kalau sudah kita coba lihat do show IP route. Kita bisa lihat, nah di sini terdapat ada kode O ya. Kode O ini kita bisa lihat berarti menandakan ini adalah OSPF. Berarti untuk konfigurasi OSPF ini sudah berjalan, sudah berhasil melakukan konfigurasi. Dan kita coba lihat juga di router satunya. To show IP route. Oke, di sini juga sama. Di sini untuk kode O atau OSPF di sini sudah ada ya 120. Oke, sudah benar. Dan kita coba kirimkan paket dari PC 7.8. Oke, supaya lain. Kita klik sudah successful. Kita coba sekali lagi dan kita coba. Oke, sudah successful ya. Konfigurasi routing password kali ini sudah benar. Selanjutnya kita ke setup topologi untuk 3 router. Oke, dan di sini kita sudah menambahkan untuk routernya dan juga PC-nya. Dan di sini untuk pengamatan IP-nya untuk yang sebelumnya, pemakaian sebelumnya ya. Nah, di sini sudah tersetup. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router ketiganya. Di sini kita beri nama terlebih dahulu. Router 3. Sudah kita masuk ke routernya. CLI, kita nol, VPN apa, terminal. Sorry, di sini kita masuk ke interface G0 di sini. Interface G0/0, no shutdown, IP address. IP address di sini adalah 12 berapa di balas 2 ya. Selanjutnya 255.252 di sini. Sudah enter. Selanjutnya masuk ke interface G01. Sorry. Interface G01 no shutdown. IP address 140.1.255.0. Oke, sudah. Sudah seperti itu, kita lanjut di router kedua. Ke interface P0/2 ya. Shutdown. IP add. IP-nya 12.1 ya. Selanjutnya 255.252. 12.1.252. Oke, sudah. Seperti itu kita lanjut untuk memilih IP pada PC-nya. PC 9 di sini. Desktop IP konfigurasi. IP-nya adalah 140. 142. Shutdown-nya 255. Sorry, di sini 250 ya. 2550. Selanjutnya gateway 140. Klik 1. Oke, sudah. Sorry. 141. Oke, sudah untuk PC-nya. Dan seperti itu saja untuk bagian 3 router kali ini. Dan kita akan lanjut dengan selanjutnya. Itu kita akan melakukan konfigurasi routing. Baik, kita masuk pada router 3. Kita akan konfigurasinya. Oke, sini berarti kita klik exit di sini. Kita masuk ke router OSPF ya. Di sini kan tadi sebelumnya memakai 10, 100. Di sini kita coba yang 1000 ya. OSPF 1000. Selanjutnya kita masukkan networknya.
networknya itu adalah yang 12 kosong. Injeknya masnya itu adalah 12303 ya, karena 252 yang ketiga. Selanjutnya areanya adalah 0. Selanjutnya kita masukkan network yang 140 ini 0,000.255. Areanya adalah kosong. Area kosong sudah. Untuk di router 3, dan di sini kita router 2. Di sini kita masuk ke section dulu. Masuk ke router SPF 100 ya, di sini tuh. Router 200. Selanjutnya kita masukkan network yang 12 kosong. Ini 0,0,0.3. Oke, 1, 2, 3 sudah. Selanjutnya area 0. Oke, sudah. Dan bisa kita cek to show IP route. Nah, di sini ada pemantauan di sini sudah down ya. Untuk kode 140. To show IP route. Oke, kita bisa lihat untuk 140 SPF sudah ada. Yang 100 sudah ada. Sudah oke, sudah. Kita lihat juga di router pertama atau router 1. Apa show IP route. Oke, di sini 100 sudah ada, 120. Oke, sudah. Di sini coba show IP route 140, 120. Oke, dan juga sebelah sini sudah ada. Oke, sudah ada semua. Berarti di sini kita coba untuk melakukan tes ping PC di sini PC 7 ke PC 9. Progress pilot kita klik 2 kali, successful. PC 8 ke 9. Oke, successful ya. Berarti di sini konfigurasi routingnya sudah berjalan benar ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan melakukan setup topologi VLAN. Oke, di sini kita akan konfigurasi pada switch terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita konfigurasi VLAN-nya. Terminal. Di sini oke. Kita akan buat VLAN-nya VLAN 4 dan juga VLAN 5 saja. Oke, sudah itu kita masuk ke interface FA0/1 switch port mode terang. Switch port mode terang. Oke, sudah mode terang, kita masuk ke interface FA0/1. Sorry, ini FA02 ya. FA02 switch port mode akses. Switch port akses VLAN 4. Sorry, sini VLAN 4. Sudah itu sekarang yang interface FA0/3 switch port mode akses. Switch port akses VLAN 5. Untuk FA03 VLAN 5 ya. Sudah VLAN 5. Oke, sudah seperti itu. Kita lanjut konfigurasi di router 3-nya. Untuk di router 3 di sini kita masuk ke interface terlebih dahulu. Interface G02 ya. Interface G02. Untuk shutdown. Sudah kita masukkan encapsulation .1 kill 4 ya, kita pilih 4 encapsulation sorry sini interface G02 shutdown. Selanjutnya kita masuk ke sub interface terlebih dahulu ya. Interface G0/2.4. Nah, di sini baru encapsulation .1Q4. Jadi kita scan IP address. IP address-nya itu kita 192 saja. 192.1.1. Kemudian 255.255.255.0. Enter.
Selanjutnya kita exit, kita masuk ke interface, sub interface ya. Oke, 0/2.5 05 sudah. Selanjutnya resolution .1Q5 .1Q5. Oke, di sini spasinya agak ini. Q5 misalkan IP 192.168.2.1 ya. Jadi spasi ini tidak ngeklik ya. Nah, 255.0 sudah. Oke, sudah. Itu kita akan memberikan IP pada PC-nya, dan di sini kita masukkan IP manual ya, karena tidak memakai IP DHCP. Untuk PC 10 ini adalah VLAN 4. VLAN 4 di sini IP-nya 192.168.1.1.2 ya. Caranya 2550, gateway-nya 192.168.1.1. Oke, sudah. Selanjutnya PC yang di sebelah sini itu adalah VLAN 5. IP-nya 192.168.2.1 2.2 ya. 2.2 benar 2550. Servernya gateway-nya 192.168.2.1. Oke, seperti itu. Dan kita akan lanjut untuk yang metode selanjutnya ya. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi routing ya. Oke, kita konfigurasi pada router 3 nya. Pada dulu di sini untuk router 3 kita menggunakan kita exit dulu. Kita akan konfigurasi routing OSPF-nya. Di sini kita masukkan router OSPF 1 ya. Router OSPF 1. Di sini kita masukkan networknya. Itu adalah 192.168.1.0 dan masnya juga adalah 00255 ya. Dan areanya adalah langsung. Selanjutnya kita konfigurasi IP yang 2.0, masnya sama dan areanya juga kosong. Oke, seperti itu. Dan kita coba untuk coba lihat ya untuk IP route-nya. Oke, sudah di sini. Kita coba yang di router 2-nya, kita coba lihat. So, IP route. Oke, di sini sebenarnya belum ada. Kita coba di sini router pertama. So, IP route. Dan ini juga sama ya. Oke, di sini ada IP yang belum ditambahkan ya. Oke, sekarang di sini untuk IP VLAN yang 192, 1.0 dan 2.0 di sini sudah ada. Dan kita cek juga di router 1 di sini ini juga sudah ada ya. Oke, sudah masuk. Di sini kita coba untuk melakukan cek ping antar PC sini PC 7 dengan PC 11. Oke, successful. Di sini PC 8 ke PC 10. Oke, successful. Dan di sini coba terakhir PC 9 ke PC 11 dan juga di sini successful ya. Berarti di sini untuk konfigurasi routing OSPF-nya ini sudah berhasil ya. Oke, lanjut di sini kita akan melakukan konfigurasi OSPF multi area ya. Oke, kita di sini pada konfigurasi OSPF multi area kita akan membagi dua bagiannya. Jadi area 0 dan juga area 1. Di sini kita bisa menemukan kotak. Di sini kita pilih gambar sini. Di ini kita akan bagi untuk bagian sebelah sini area 1 ya. Untuk area sebelah kirinya ini adalah untuk area yang mana. Oke. Jadi seperti ini ya untuk pembagian areanya. Dan kita saja untuk konfigurasinya pada router 2-nya ini ya di pertengahannya areanya. Enable. Di sini kita masukkan
terminal. Oke. Nah, sini kita masuk ke router OSPF ya. Sini kita masuk ke router OSPF 100 ya kan, di sini OSPF-nya itu 100. Nah, selanjutnya di sini kita akan networknya. Network passwordnya itu adalah 12 ya. 12 kosong. Ya benar 12 kosong dan masnya 000 titik 3 ya. Selanjutnya area 0. Kita enter. Nah, sini sudah pengetahuan sudah down ini. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan network, kita hapus no-nya. Dan di sini kita tambahkan hanya menghapus 0 dan areanya menjadi 1. Seperti ini ya. Lalu enter. Setelah itu di sini terdapat ada pemberitahuan. Oke, di sini kita lanjut untuk konfigurasi di router 3. Tekan terminal. Nanti kita akan menghapus SPF, yaitu kita pilihkan saja no router SPF 1. Dari situ 1000 ya. Untuk router 3 itu SPF-nya 1000. Lalu enter. Nah, kalau sudah, kita tambahkan SPF. Yaitu router SPF. Di sini kita tambahkan 11 saja. 11 itu masukkan networknya, yaitu 13.0 dan masnya 000.3. Selanjutnya areanya kita pilih area 1. Enter. Lanjut kita masukkan network yang 140 ya. 140 masnya 000.255. Oke, areanya 1. Enter. Nah, setelah kita tambahkan juga untuk network IP LAN-nya ya. 92.168.1.0.0.255. Oke, selanjutnya areanya area 1. Dan kita juga tambahkan yang 2.0-nya ya. Ganti ini saja dari 2. Enter. Oke, sudah. Di sini kita coba cek user IP root. Oke, di sini connected local di sini. Kita coba cek juga untuk di router 1 coba. Di sini sudah ada atau belum ya? Oh, kita dulu. So IP root. Oke, di sini OIA-nya terdapat saja. Nah, di sini terdapat ada kode OIA, yaitu OIA itu adalah OSPF inter area. Bahwa di sini untuk konfigurasi OSPF di areanya sudah berhasil. Kita coba juga cek di router 2. Sini show IP root. Nah, di sini terdapat di sini tidak ada ya, karena di sini itu hanya pertengahan dari antara dua area ya, area kosong juga area 1. Jadi dia itu mengikut ke area kosongnya ya. Oke, di sini semua untuk IP root, dan kita coba untuk testing untuk PC 7 ya. Coba ke PC 9. Baru coba klik 2 kali. Display di sini atau ianya belum ada ya. Berarti sini cek file belum terdapat ya di sini. Sekarang coba. Oke, di sini kita lihat terdapat di sini ada ya untuk keterangan dari OEA-nya, yaitu OSPF inter area-nya. Yang tadi itu mungkin karena salah memasukkan IP yang pertama itu IP-nya 13.
Seharusnya di sini cuma masukkan IP-nya itu adalah 12 ya. Di sini IP-nya 12. Oke, di sini kita coba bukan ping ya dari PC 7 ke PC 9. Jadi sudah successful dari PC 8 ke PC 11. Oke, successful dari PC 9 ke PC 10. Oke, successful ya. Oke, di sini untuk konfigurasi OSPF multi area-nya sudah berhasil ya. Dan kita bisa lanjut untuk ke pembahasannya. Di sini ada teori dynamic routing BGP ya. Oke, kita bisa lihat penjelasan di sini. Untuk BGP yaitu singkatan dari Border Gateway Protocol. BGP ini adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar, antar ini autonomous system atau AS ya. BGP ini termasuk dalam jenis AGP ya, Exterior Gateway Protocol. BGP juga ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP atau antar negara di internet. Selanjutnya untuk BGP di sini terdapat menentukan rute terbaik antar AS ya, autonomous system. Juga terdapat memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global dan juga mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP. Dan di sini juga terdapat mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis atau bukan sekadar jarak ya. Dan juga di sini terdapat tuh BGP, terdapat ada EIBGP, external BGP, dan itu antara AS yang berbeda. Dan di sini juga terdapat eBGP, itu internal BGP antar router dalam AS yang sama ya. Oke, mungkin itu saja untuk ke penjelasan dari BGP. Kita lanjut untuk selanjutnya, kita akan ke penjelasan autonomous system. Oke, untuk penjelasan autonomous system kita bisa lihat di internet. Kita penjelasannya di sini untuk autonomous system itu ada singkatan dari AS ya. Nah, autonomous system ini adalah kumpulan jaringan IP yang dikelola oleh satu atau lebih operator jaringan di bawah satu kebijakan routing tunggal yang jelas. Nah, AS beroperasi secara mandiri atau otonom untuk mengatur lalu lintas data internalnya sendiri dan terhubung ke internet global menggunakan protokol Border Gateway Protocol atau BGP ya. Nah, sini untuk pengertian dari autonomous system, sini ada pengertiannya. Untuk di sini terdapat definisinya. Di sini kumpulan jaringan yang berbeda dalam satu administrasi jaringan seperti penyedia layanan internet atau ISP, universitas besar atau perusahaan teknologi. Sini ada identifikasi. Setiap AS memiliki nomor unik yang disebut autonomous system nomor atau ASN yang diatur oleh IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Nah, kebijakan di sini AS mengendalikan bagaimana data masuk dan keluar dari jaringan mereka sendiri, yaitu kebijakan routing internal. Juga di sini terdapat alih fungsi dan peran. Untuk routing antar jaringan, nah AS ini memungkinkan internet berfungsi dengan menghubungkan ribuan jaringan terpisah. Sini terdapat juga interkoneksi, itu menggunakan BGP, AS bertukar informasi rute untuk menentukan jalur terbaik dalam mengirim data ke tujuan. Dan juga terdapat stabilitas. Stabilitas ini memisahkan manajemen jaringan lokal dari internet global, sehingga masalah di satu jaringan tidak langsung melumpuhkan seluruh internet. Di ketiganya terdapat komponen Autonomous System Number (ASN). ASN ini adalah kode angka unik 16 bit atau 32 bit yang wajib dimiliki untuk melakukan peering atau pertukaran data secara langsung dengan jaringan lain di internet. Dan juga ada jenis autonomous system, itu ada multi-home AS yang terhubung ke lebih dari satu SP, memberikan kendalan yang lebih baik sebagai transit ya. AS yang menyediakan jalur transit menghubungkan AS lainnya, atau biasanya dilakukan oleh ISP besar. Sini juga terdapat untuk cara kerjanya ya. Kerjanya ini kita bisa lihat saat data dikirim, data tersebut meninggalkan AS asal dan ditransmisikan melalui berbagai AS lainnya menggunakan BGP hingga mencapai AS tujuan. Analogi sederhananya, internet adalah kumpulan jalan raya atau AS yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berbeda-beda, namun sepakat menggunakan aturan lalu lintas yang sama untuk terhubung. Kita bisa lihat juga terdapat di sini. Kita masuk ke
pgp.hi ini ya, pgp.hi.net Indonesia. Kita bisa masuk di sini untuk Indonesia. Nah, kita bisa lihat di sini ada terdapat ASN ya. ASN itu Autonomous System Number. Nah, di sini terdapat AS-nya. Dan di sini juga terdapat ada vendor-vendor yang banyak di sini. Nah, di sini ada bisnis itu yang terdapat banyak. Dan kita bisa lihat di sini ke BGP Toolkit Home. Nah, di sini kita bisa lihat you are phishing from. Nah, ini tuh untuk IP rootnya ya. Dan di sini terdapat your ISP. Nah, di sini terdapat autonomous system-nya. Di sini kita menemukan 151522. Nah, di situ didapatkan dari PT Lintas Data Trans ya. Jadi seperti itu untuk penjelasan autonomous system. Kita lanjut ke konfigurasi BGP ya. Ke dalam konfigurasi BGP, di sini kita contohkan. Nah, di sini adalah router A yang begini, dan untuk solusi ini itu adalah bagian dari router B. Nah, dari dua autonomous system berbeda ini, dan beda autonomous system, nah itu adalah suatu kode untuk perusahaan besar di mana AS itu digunakan untuk mengadvertiskan atau mendaftarkan jaringan kita dengan jaringan luar ya. Jadi di sini tuh kita kan menambahkan untuk mengadvertiskan ya, atau kita kan mendaftarkan ya, itu namanya dalam jaringan ya. Di sini tuh kita kan mulai saja konfigurasi IP address pada setiap routernya. Jadi kita buka router satu sini, lalu masuk aja ini kita enable konfigurasi terminal. Kemudian sini kita masuk ke interface terlebih dahulu, yaitu p0/0/p001 ya, p001, lanjutnya langsung down, selanjutnya IP add itu adalah 10.1.255.255.255.252. Oke, sudah. Kita masuk ke interface P0/0, selanjutnya masuk down, selanjutnya kita IP add 172.1.255.255.255.0. Sudah. Kita lanjut di router 2. Baik, di sini kita biasa ya, sini kita masuk ke interface P0/0 down di IPF 10.10.10.1.255.252. Selanjutnya interface G0/1 sudah. IP add itu adalah 172.16.1.255.0. Oke, dua-duanya sedang dilakukan proses test, dan kita juga config pada PC-nya. Kita konfigurasi di sini IP-nya 172.17.2.255.252. Sorry, di sini 550. PP-nya 72.17.1. Bisnis 24. Oke, sudah. Kita juga sisi sebelahnya 72.16.2. Terusnya 2550.72 untuk gateway-nya 16.1. Oke, sudah. Oke, itu untuk konfigurasi address untuk BGP ya.
Kita lanjutkan konfigurasi selanjutnya. Jadi di sini kita akan tekan autonomous system number-nya. Di sini AS-nya itu adalah, kita beri informasi AS ya. Di sini misalnya di sini AS-nya adalah 22. Dan untuk AS sebelah sini itu adalah 23. Jadi di sini terdapat masing-masing autonomous system number-nya. Nah, di sini lanjut untuk konfigurasi router utama di sini. Oke, kita coba exit. Nah, di sini kita coba masuk ke router BGP. Nah, situ tanda tanya di sini. Router BGP di sini kita tanda tanya. Nah, di sini terdapat autonomous system number. Jadi di sini kita tambahkan autonomous system number-nya. Di sini itu adalah untuk ruangan belah sini itu adalah 22 ya. AS-nya. Kita enter. Selanjutnya kita konfigurasi network. Kita masukkan IP-nya itu adalah 10.10.10.2 ya, karena di sini tuh network atau tetangganya itu adalah 10.2. Di sini kita terdapat di sini remote access ya. Nah, remote AS. Nah, remote-nya ke AS yang 23. Jadi ketikkan AS-nya adalah 23. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan networknya 10 ya. 10.10.0. Selanjutnya masukkan di sini. Nah, di sini menemukan subnet masnya, tidak menemukan mas wildcard mas. Jadi kita masukkan subnet masnya itu adalah 255.255.255.0. Ini kita enter. Oke, sebentar kita lihat. 2550 10.0 ini sudah benar seharusnya. Oke, bentar ya. Ini oke, ternyata di sini kita harus memasukkan max-nya di sini. Nah, baru di sini kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita masukkan juga yang IP network-nya yang 172.17.17.1 karena network di sini 17.0. Lalu tambahkan max-nya 255.255.255.0. Bentar. Oke, sudah. Kita lanjut di router kedua di sini. Enable terminal. Oke, sini router BGP. Sini router BGP-nya adalah 23 ya. 23. Enter. Naiknya kita naik board. Networknya itu adalah 10.10.1 remote AS. Menuju ke remote AS-nya ini adalah enter. Oke, di sini terdapat ada informasi bahwa network ke 10.1 ini sudah up ya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi networknya. Itu ada 10.10.10.0. Masnya 255.255.255.0. Enter. Selanjutnya kita masukkan networknya 172.172.16.0. Masnya 255.255.255.0. Enter. Oke, sudah. Di sini kita bisa cek result IP route. Oke, sini nah terdapat ada kode B ya di sini. Kita bisa lihat B itu adalah BGP ya. Di sini bahwa akan untuk konfigurasi BGP pada kali ini itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba cek juga untuk result IP BGP SAM. Nah, di sini juga terdapat IP networknya 10.1 dan juga informasi yang lainnya sudah berhasil. Dan kita coba untuk ping PC-nya ya. Progress wireless, saya coba klik 2 kali, successful. Coba log di sini.
Oke, sudah successful ya. Oke, di sini sudah berhasil untuk konfigurasi BGP kali ini. Kita lanjut, yaitu adalah kita akan mengembangkan topologi BGP menjadi 3 router. Oke, jadi di sini kita menggunakan satu router dan juga PC, dan di sini pun kita menggunakan ruang berbeda ataupun network yang berbeda. Di sini menggunakan AS24 ya, autonomous system numbernya 24. Dan kita bisa gunakan saja kabel di sini untuk router dan juga PC-nya. Dan di sini juga sudah pengamatan untuk IP address-nya ya. Nah, di sini oke, kita langsung saja konfigurasi pada router 2 di sini. Router 2 terlebih dahulu kita masuk ke interface P0/2. Selanjutnya masuk tone. Ini kita paskan IP add itu adalah 11.11.11.1. Sorry, di sini 255.255.255.252. Oke, sudah. Oke, sudah saja untuk di router 2. Lanjut di router 3 di sini. CLI kita node, mapper, terminal. Oke, di sini kita bisa masuk ke interface ke 0/0 Sultan IP add 11.11.11.11.2 255.255.255.252. Oke, sudah. Selanjutnya masuk ke interface ke 0/1 Sultan IP add itu adalah 172.15.1 terus 91. Oke, 255.255.072.15.1. Oke, sudah benar. Oke, dua-duanya sudah kita konfigurasikan IP. Kita juga konfigurasi IP pada PC-nya. IP konfigurasi di sini 172.15.2. Adminnya 255.0. Gateway-nya 172.15.1. Oke, jadi seperti itu saja untuk konfigurasi. Namakan jadi 3 router kali ini. Kita lanjut. Itu konfigurasi BGP 3 router. Oke, kita langsung saja masuk ke router 4 di sini untuk konfigurasi BGP. Kita masuk ke router. Ntar kita cek dulu. Di sini kita menemukan untuk BGP-nya itu adalah 24 ya. Router BGP 24 seperti ini. Oke, lanjut ke tangannya yaitu neighbor. Itu adalah 11.11.11.1. Selanjutnya 25 remote access ya. Remote AS ya. Remote AS-nya ke BGP 23 seperti ini. Oke, temukan network. Networknya itu adalah 11.11.11.0 dan max-nya ya. Nah, itu 255.252. Mantap. Oke, selanjutnya network yang 172 ya. 72.72.15.0. Max-nya 255.255.255.0. Oke, enter. Lanjut ke router 2 di sini. Exit. Nah, di sini router 2 kita masuk ke router BGP di sini 23. Router BGP 23 kita neighbornya ke 11.11.2. Lalu remote AS-nya ke 24. Enter. Oke, sudah ada informasi. Hanya kita masukkan networknya yaitu adalah 11.11.11.0. Masnya 255.255.255.252. Enter. Oke, sudah. Dan kita bisa cek dengan do show IP route. Oke, di sini kita bisa lihat terdapat ada 2 BGP yaitu 172.15 dan juga 17. Kita coba di sini ya. Kita coba cek juga di router 3. Do show IP route. Sorry, di sini masih.
Oke, saya terdapat 2 biji pi, 172, 16, dan juga 17. Oke. Dan di sini pada terakhir di router pertama. So, IP route, enter. Oke, di sini terdapat 3 biji pi, yaitu 11, 172, 15, dan juga 172, 16. Oke. Sudah berhasil semua, sudah ada. Dan di sini kita coba cek koneksi PC 12 ke PC 14, progress pilot, dan kita coba klik dua kali, successful. Kita coba juga di sini PC 13 ke 14, sudah successful. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita coba juga sudah successful. Oke, bahwa di sini konfigurasi BGP untuk 3 router di sini sudah berhasil semua ya terkonfigurasi. Oke, jadi seperti itu ya untuk penjelasan bab dynamic routing pada kali ini. Dan mungkin itu cukup sekian penjelasan kali ini. Mohon maaf bila salah kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.